Pemirsa, aktor sekaligus YouTuber Baim Wong panen hujatan di media sosial karena perusahaan miliknya diam-diam mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week pada 20 Juli. Di laman pangkalan data kekayaan intelektual tertulis Citayam Fashion Week sebagai barang dan jasa yang menyediakan layanan hiburan berupa podcast di bidang model, layanan pelaporan berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksana pameran peragaan busana dan pameran kebudayaan untuk hiburan. Netizen di Twitter yang mengetahui kabar ini langsung memberikan respon negatif kepada Baim Wong dan Paula Verhoeven, istrinya. Mereka menganggap artis ibu kota ini justru berusaha menyingkirkan rezeki kalangan menengah ke bawah. Tak hanya netizen yang protes, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta Baim mencabut permohonan pendaftaran tersebut. Karena fenomena Citayam Fashion Week adalah aksi organik dari akar rumput dan tak seharusnya dikomersialkan. Nah, itu mungkin yang bisa Anda baca juga di layar kaca adalah pernyataan ataupun juga komentar yang dilakukan ataupun juga diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian juga Baim Wong akhirnya bersuara dan menjelaskan keputusan perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment yang mendaftarkan merek Citayam Fashion Week bukan untuk menguasai merek itu secara pribadi, melainkan untuk memajukan dunia fashion Indonesia di mata dunia. Dan Baim juga menegaskan bahwa keputusan dan rencananya itu sudah disampaikan kepada para remaja yang kini menjadi ikon Citayam Fashion Week, yakni JJ, kemudian juga Roy, Bonge, dan Kurma. Nah, apakah kemudian konsekuensi dari pendaftaran Citayam Fashion Week ini ke Haki? Sebenarnya apa maksud dan tujuan dari para tokoh-tokoh ini kemudian mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ini? Karena yang seperti sudah saya sampaikan sebelum jeda bahwa bukan hanya PT Tiger Wong Entertainment yang dimiliki oleh Baim Wong dan juga sang istri Paula Verhoeven, tapi juga ada satu PT lainnya, PT Indigo, yang kemudian juga mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ini kepada Haki. Konsekuensinya apa untuk masyarakat? Betulkah kemudian dugaan yang saat ini juga merebak di kalangan masyarakat ini hanya cari untung semata, bahkan ini salah satu bentuk keserakahan? Kita akan dengarkan pendapat dari para narasumber yang sudah bersama saya. Di samping saya sudah hadir Mas Ari Juliano selaku praktisi hukum, hak kekayaan intelektual dan entertainment. Selamat malam Mas Ari. Malam. Baik, nanti selain kita dengarkan pandangan Mas Ari juga akan bersuara mengenai hal ini pendapatnya, yaitu Pak Hariko Satri selaku pengamat media sosial. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Ari. Baik, sayangnya pada kesempatan ini kita juga belum bisa mendatangkan Baim Wong karena ingin sekali sebenarnya kita mendengarkan apa sebenarnya maksud dan tujuannya dan juga bagaimana tanggapannya, mendengarkan pendapat masyarakat. Bukan hanya masyarakat biasa saja yang mengeluarkan kemarahannya ataupun juga tindakan protesnya. Tapi tadi sudah ada baca atau sudah sempat saya sampaikan Gubernur Jawa Barat juga berikan komentar. Demikian pula dengan Komisi 10 dari DPR. Tapi Mas Ari mungkin juga bisa menjelaskan kepada kami, kepada masyarakat, karena mengenai hak kekayaan intelektual ini juga bukan sesuatu yang mudah dicerna oleh masyarakat. Betul. Masih banyak masyarakat yang belum tahu. Sebenarnya kalau kemudian entah Baim Wong, PT Tiger Wong Entertainment atau entah PT satunya lagi kemudian berhasil mengajukan merek Citayam Fashion Week ini, apa konsekuensinya? Masyarakat ini kemudian bisa terbatasi dalam bentuk apa? Silakan Mas Ari. Oke, jadi yang mungkin yang perlu saya sampaikan di sini sampai hari ini ya. Ini ada 3 pihak nih sebenarnya sudah mendaftarkan Citayam Fashion Week. Ya mereknya. Kalau merek kan kita melindungi identitas ya, baik logonya nanti, namanya dan kemudian simbol-simbolnya. Ada 3 nih. Jadi ada PT Tiger Wong tadi Entertainment. Indigo Aditya itu orang, bukan PT. Ya, baik. Indigo Aditya dan juga satu Daniel Handoko. Ya, jadi ada 3 nih, ada 3 pihak yang sampai hari ini itu di pangkalan data kekayaan intelektual itu telah mengajukan permohonan pendaftaran. 2 perorangan 1 PT? Betul. Iya, permohonan pendaftaran. Nah, di sini namanya baru permohonan, ini sebenarnya belum sama sekali mereka dilindungi secara hukum. Gitu. Jadi nanti ada prosesnya lagi tuh di JKI. Jadi ada nanti pemeriksaan formalitas, ada masa pengumuman dan juga pemeriksaan formal, pemeriksaan substansial maksudnya. Nah, setelah melewati semua itu, nah kalau pertanyaannya tadi, misalnya ini DJKI nanti jadi gimana? Ya nanti dilihat kalau memang tidak memenuhi unsur-unsur atau alasan-alasan yang tepat, maka dia bisa ditolak. Tapi kalau misalnya ternyata DJKI menilai nanti, misalnya, oh
ini alasannya bener nih dalam mendaftarkan nggak ada sama sekali kemiripan dengan yang sudah ada, terus itikat baik, tidak ada itikat tidak baik dan lain-lain termasuk juga tidak mengganggu ketertiban umum, ya udah nanti bisa didaftarkan dan juga dilindungi secara hukum. Konsekuensinya apa kalau sudah dilindungi secara hukum? Artinya si pemegang mereknya nanti, yaitu tadi tiga pihak ini misalnya dapat semua gitu ya, itu mereka akan mendapat hak eksklusif untuk memperdagangkan, menggunakan, melisensikan, menyewakan dan lain-lain. Bisa dapat tiga-tiganya Mas ya, jadi bukan hanya salah satu ya, ada kemungkinan seperti itu ya? Jadi gini, yang kalau di pendaftaran itu merek PT Tiger Wong Entertainment dan Indigo Aditya itu punya kelas yang sama. Nah, saya sih mungkin salah satu akan diterima, satu ditolak kalau misalnya diterima gitu ya. Karena tidak mungkin dua-duanya di kelas yang sama itu bisa diterima. Tapi yang satu ini Daniel Handoko ini di kelasnya berbeda, kelas 25 ternyata. Fashion. Jadi tadi yang disebutkan kelas 41 itu adalah event organizer, peragaan busana, program TV dan lain-lain. Ini masyarakat juga banyak yang belum tahu nih Mas, karena hanya membaca kelas 41, kelas 25 kata Mas Hari ini apa sebenarnya? Nah, kalau Daniel Handoko ini mendaftar di kelas 25. Kelas 25 itu untuk fashion, baju, celana dan lain-lain ini. Nah, kalau mereknya sama tapi di kelasnya berbeda boleh. Artinya misalnya nanti dua pihak di kelas 41 ini bisa dapat pendaftaran merek, yaitu bisa dapat sertifikat merek, dan kelas ini juga boleh di kelas 25 karena berbeda kelasnya. Nah, seperti itu jadi kejadiannya. Jadi orang lain kalau ingin menggunakan tadi merek Citayam Fashion Week tadi ya harus izin pada pemegang sertifikat mereknya ini. Baik, sepertinya begitu besar ya magnet dari Citayam Fashion Week ini, bahkan sampai hari ini mungkin masih banyak juga orang yang berdatangan, dan yang datang ke sana bukan hanya yang berasal dari Citayam, Depok dan sebagainya, bahkan orang-orang Jakarta juga full memenuhi area tersebut. Kita saat ini juga akan mengetahui bagaimana kondisi keramaian di sana. Sebelum nanti kita dengarkan pendapat dari Mas Hariko, rekan kami Adi akan mengabarkan langsung dari wilayah Dukuh Atas Jakarta yang selama ini kerennya ataupun juga populernya kita dengar dengan nama Citayam Fashion Week. Silakan Adi. Putri, berbicara mengenai Citayam Fashion Week nampaknya tidak mengenal kata libur. Khususnya Citayam Fashion Week yang tengah digandrungi remaja di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat ini terus diramaikan oleh remaja yang tentunya datang dari berbagai daerah, baik itu dari Jakarta, Bogor, Depok maupun juga kawasan Bekasi. Nah, untuk saat ini tentunya tidak seramai jika kita dibandingkan dengan hari di akhir pekan seperti Jumat, Sabtu ataupun juga Minggu. Namun meski demikian, untuk saat ini kondisinya bisa dibilang cukup ramai. Di sini banyak yang ingin melihat sebenarnya seperti apa sih remaja yang tentunya ingin mengekspresikan dirinya melalui fashion, yang tentunya hal ini juga merespon ataupun juga dari pejabat publik seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tentunya mendukung dengan keberadaan dari Citayam Fashion Week ini. Untuk saat ini tentunya tidak hanya remaja yang ingin membuat konten di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, seperti yang nampak terlihat di layar kaca Anda. Ini merupakan gambaran saat ini remaja-remaja yang tentunya berasal dari berbagai daerah yang telah meramaikan kawasan Dukuh Atas sejak sore hari tadi. Kita akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu remaja. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Mbak, dari mana Mbak? Dari Madam Ji. Dari Madam? Maksudnya dari mana ya? Asalnya ya? Nah, asalnya dari Bogor. Nah, sengaja datang ke sini untuk apa kira-kira Mbak? Untuk melihat pakaian yang tentunya... Ya, untuk bikin konten sama Madam Ji ya. Saya bikin konten sama Madam Ji dan tim yang lainnya di sini. Ini artis kita, Mas. Nah, kira-kira selain bikin konten, ada hal lain nggak misalkan ingin melihat tentunya dari segi fashion ya, yang tentunya dari kita lihat beberapa hari lalu tentunya menunjukkan suatu hal yang baru atau unik seperti itu. Kalau untuk dari segi fashion sebenarnya bukan yang kayak jamet-jamet enggak, Mas ya. Jadi ini lebih ke modis-modis juga. Jadi enggak kalau misalkan orang-orang ngiranya kayak jelek-jelek pakaiannya itu enggak bener ya. Jadi silakan datang ke Sudirman sendiri, lihat sendiri, enggak semua orang pakaiannya tuh kayak gitu ya. Untuk Mbaknya pertama kali datang ke sini atau gimana? Enggak, saya 2 kali. Ya? Iya. Oke, untuk Masnya Mas, dengan siapa? Aku Candy. Mas Candy, kira-kira untuk Fashion Week
harapan kedepannya gimana? Rencananya kan dari Pemprov DKI akan menyediakan tempat khusus. Jadi nantinya akan ada wadah bagi remaja Citayam Fashion Week ini untuk mengekspresikan dirinya. Tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya sih bagus ya, karena mungkin apalagi sekarang kan sudah milenial ya. Jadi banyak anak-anak muda itu yang emang harus mengekspresikan dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut aku kayak tadi kan aku lihat ada Gubernur Jawa Barat juga yang emang mendukung program ini gitu. Jadi kalau emang misalnya pemerintah ngasih wadah buat ini dipindah lagi ke tempat lain, bagus sih menurut aku. Jadi seenggaknya anak-anak muda yang bisa yang menunjukkan dirinya tuh jadi lebih maju gitu. Salah satu tujuan untuk dipindahkannya tempat yakni karena untuk taat peraturan supaya tidak pulang larut malam dan juga intinya mengenai kebersihan. Tanggapannya seperti apa? Ya kalau emang seadanya itu yang terbaik ya pertama buat peraturan ya, kan juga ini kan banyak mobil ataupun motor yang lewat ataupun tentang kebersihan. Ya menurut aku sih lebih bagus ya, yang penting nggak mengganggu yang namanya lalu lintas kayak motor ataupun mobil kayak gitu. Apalagi juga pertama kebersihan ya, takutnya kan juga ada yang makan ataupun gimana akhirnya buang sampah sembarangan. Jadi kalau emang untuk kebersihan sama tata lalu lintas itu lebih bagus sih menurut aku. Terima kasih Mas Kendi atas informasinya, selamat beraktivitas kembali, selamat malam. Itu tadi pemirsa ataupun juga Putri, salah satu tanggapan berasal dari salah satu warga yang berasal dari Bogor yang tentunya untuk datang ke sini selain ingin membuat konten tapi juga ingin mengekspresikan dirinya mengenai fashion khususnya. Mengingat di tempat kami mengabarkan saat ini tentunya banyak sekali remaja yang tentunya mengenakan berbagai pakaian yang tentunya sangat menarik jika kita lihat dan juga bahkan belum banyak dikenakan oleh remaja ataupun juga artis papan atas sekalipun. Nah, untuk saat ini tentunya di kawasan Duku Atas selain diramaikan oleh remaja tentunya didukung pula oleh pihak keamanan baik itu dari Satpol PP maupun juga di Sub untuk mengatur tentunya kerumunan yang ada di tempat kami mengabarkan saat ini. Demikian Putri, kembali ke Anda di studio. Adi Suratman, terima kasih tentunya untuk laporannya. Nanti kita akan terus lihat bagaimana situasi keramaian di sana.